Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafardianto, program studi Psikologi Islam UIN Raden Masais Surakarta. Di sini saya akan menjawab soal UAS Pancasila, yaitu pertanyaan pertama yaitu berikan 4 contoh implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yaitu yang pertama, bidang politik. Dibuatnya berbagai macam bentuk pasal yang akan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan politik. Pasal yang menjelaskan yaitu pasal 26 ayat 1, pasal 27 ayat 1. Pasal 26 ayat 1 yang berbunyi yang mengatur tentang orang yang menjadi warga negara Republik Indonesia. Pasal 27 ayat 1 yang memberikan pernyataan terhadap kedudukan warga negara yang berada di dalam hukum dan juga pemerintahan tanpa adanya kekecualian. Yang kedua, bidang ekonomi. Dibuatnya berbagai macam bentuk pasal yang akan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan ekonomi. Pasal yang menjelaskan yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 33 ayat 1, dan pasal 34 ayat 1. Pasal 27 ayat 1 yang dimana berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi disusun sebagai usaha bersama berdasar asas-asas kekeluargaan. Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Dibuatnya berbagai macam bentuk pasal yang akan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan sosial budaya. Pasal yang menjelaskan ada dua, yaitu pasal 31 ayat 1, pasal 32 ayat 2. Di mana pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara untuk berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia. Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi negara yang memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Dibuatnya berbagai macam bentuk pasal yang akan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan pertahanan dan keamanan. Pasal yang menjelaskan yaitu pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Soal yang kedua, bagaimana peran mahasiswa atau mahasiswi untuk mengatasi persoalan intoleransi dan radikalisme di Indonesia? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mencegah intoleransi dan radikalisme, yaitu 1. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, saling membantu dan mengingatkan di antara mahasiswa jika terdapat indikasi kegiatan radikal di kampus. Yang ketiga, menghindari kegiatan keagamaan atau kelompok keagamaan yang bersifat eksklusif. Yang keempat, yaitu introspeksi diri terkait rasa toleransi. Yang kelima, bijak dalam bermedia sosial di dunia maya. Yang keenam, hindari konten-konten yang berbau intoleransi dan radikal yang mengarah pada terorisme. Yang ketujuh, menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang positif. Soal yang ketiga, jelaskan 2 contoh kearifan lokal di lingkungan sekitar Anda atau di luar daerah. Pertama yaitu nyadran. Nyadran adalah tradisi pembersihan makam leluhur yang sudah meninggal, tabur bunga, dan acara puncaknya biasa berupa kenduri selamatan di makam leluhur. Tradisi ini sudah berjalan lama di daerah saya, dan biasanya tradisi ini dilaksanakan atau dimulai laksanakan mulai tanggal 17 bulan Rewah atau Sya'ban sebelum puasa. Karena situasi pandemi COVID-19 ini kemarin, tradisi tahun ini jadi ditiadakan. Kearifan lokal yang kedua di daerah saya yaitu weton. Weton adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan. Hari yang dimaksud yaitu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Dan pasaran bayi terdiri dari 5 hari yaitu Wage, Kliwon, Legi, Paing, Pon. Tradisi weton biasanya digunakan untuk menentukan jodoh, menentukan suatu keputusan, masa tanam, panen, nasib,
dan lain-lain. Tapi yang sering digunakan di daerah saya yang saya dengar yaitu biasanya tentang jodoh. Tradisi weton merupakan bentuk harapan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Meski primbon tidak mengandung kebenaran mutlak, catatan yang diperoleh dari pengalaman leluhur tersebut tetap bisa dijadikan sebagai pedoman untuk berhati-hati dalam melangkah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.